Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nia di channel Keluarga Tetom. Jadi kemarin kita kan udah ngobrolin tentang 3 alasan keluarga kami memilih homeschooling dan 3 kekhawatiran kami selama menjalani homeschooling. Kali ini kita akan ngobrolin lagi tentang homeschooling, tapi pembahasannya akan agak mundur sedikit nih. Kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu homeschooling. Mungkin pembahasannya ini basic banget, tapi menurutku lumayan penting karena ternyata masih banyak banget kesalahpahaman di masyarakat mengenai homeschooling. Jadi disclaimer dulu ya, bahwa nggak ada pilihan yang paling benar dan juga nggak ada pilihan yang salah. Mau itu sekolah, mau itu homeschooling, mau itu pesantren. Kita sebagai orang tua pasti sadar betul bahwa setiap pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya. Dan semua pilihan yang kita ambil itu tujuannya ya pasti buat pendidikan anak kita yang lebih baik dong. Karena semua pilihan yang kita ambil tentu sudah disesuaikan dengan kondisi kita, kebutuhan kita, dan tujuan kita. Homeschooling atau sering disebut dengan sekolah rumah adalah sebuah model pendidikan berbasis keluarga. Artinya, keluarga memilih untuk bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya. Sementara kalau sekolah, artinya kita mendelegasikan tanggung jawab tersebut ke pihak sekolah. Nah, pada pelaksanaannya, keluarga homeschooling sah-sah saja kalau misalnya mau menggandeng pihak lain dalam perjalanan homeschooling mereka. Seperti misalnya tutor, klub, komunitas, atau kalau misalnya kita butuh raport dan ijazah, kita bisa mendaftarkan diri di PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pada homeschooling, semua otoritas ada di tangan keluarga. Jadi mau kurikulumnya apa, mau klub apa yang diikuti, mau belajarnya kapan, mau liburnya kapan, itu semua bisa ditentukan sendiri oleh keluarga. Sementara kalau misalnya kita mendaftarkan anak di sekolah, artinya kita harus ikut ketentuan yang diberikan oleh sekolah. Sebagai timbal baliknya, sekolah akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh murid-muridnya, dan murid-murid ya tinggal mengikuti dan belajar aja di kelas. Dari beberapa sharing dan webinar yang aku ikuti, di antaranya Rumah Inspirasi dan PHI atau Perkumpulan Homeschooler Indonesia, katanya masih banyak banget salah kaprah yang terjadi di masyarakat tentang homeschooling ini. Hal ini terjadi ketika banyak banget lembaga yang melabeli diri dengan nama homeschooling. Tapi jujur, aku juga termasuk yang sempat salah kaprah mengenai homeschooling ini. Jadi dulu aku cuma tahu homeschooling itu adalah homeschoolingnya seorang aktivis anak yang terkenal itu dan sering muncul di media mengenai homeschoolingnya ini. Jadi aku pikir kalau misalnya homeschooling itu adalah anak pergi ke sebuah tempat yang menurut aku lebih mirip bimbel ya. Lalu pakai baju bebas, sekolahnya nggak setiap hari, dan biasanya homeschooling model begini biayanya jauh lebih mahal daripada sekolah-sekolah swasta di kelas menengah. Menurutku itu bukan pilihan yang salah kalau misalnya kita memasukkan anak ke sebuah lembaga yang melabeli diri dengan homeschooling. Tapi menurutku pelabelan homeschooling dalam lembaga itu sih yang salah, karena kembali lagi ke definisi yang tadi bahwa homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga dilakukan di rumah bersama keluarga. Jadi kalau misalnya ada sebuah lembaga menamai diri homeschooling, terus masih ada gedungnya, masih ada waktu khusus tatap muka, peraturan-peraturan yang mengikat, itu lebih cocok disebut dengan flexi school atau sekolah yang lebih fleksibel. Dan sebagai informasi tambahan, flexi school seperti ini juga ijazahnya sama-sama ijazah paket juga. Kebetulan Hichan masih usia dini dan baru mau masuk ke SD, baru mau masuk ke usia sekolah. Ya gurunya adalah aku sendiri sebagai ibunya, karena pelajarannya juga masih gampang-gampang kan. Lalu sempat muncul pertanyaan, terus nanti kalau misalnya Hichan udah usia SMP atau SMA, ada pelajaran fisika, kimia, pelajarannya semakin susah, terus siapa yang ngajar? Mungkin pertanyaan seperti ini muncul dari teman-teman aku yang memang tahu banget kapasitas aku sebagai seorang siswa dulu seperti apa. Apalagi sekarang aku sudah menjadi seorang ibu yang mana pasti udah lupa pelajaran semasa sekolah. Tapi pertanyaan seperti itu sebetulnya nggak salah juga sih. Karena kapasitas kita sebagai manusia atau kita sebagai orang tua sangat terbatas. Jangankan aku yang tidak sekolah sebagai seorang guru, orang yang menjadi guru pun nggak bisa mengajar semua mata pelajaran kan. Intinya menurutku kita sebagai orang tua harus sama-sama belajar bersama anak.
Dan kami sebagai orang tua juga nggak terlalu merasa bahwa pelajaran sekolah itu adalah hal yang paling utama dalam perjalanan homeschooling kami. Karena dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh homeschooling, harapannya sih kita bisa mempelajari sesuatu lebih luas lagi cakupannya dan enggak melulu tentang mata pelajaran sekolah. Dan satu hal yang menurut kami penting, saat kami memutuskan untuk homeschooling, kami punya cita-cita besar, yaitu inginnya Hichan menjadi seorang pembelajar mandiri dan belajar seumur hidup. Setelah aku sering membaca pengalaman para remaja homeschooling, pengalaman orang tua homeschooling, aku merasa bahwa menjadikan anak sebagai pembelajar mandiri itu bukan hal yang mustahil. Meskipun prosesnya akan sangat panjang, harus dijalani sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, dan hasilnya pun mungkin baru akan terasa beberapa tahun ke depan. Intinya yang harus dibangun adalah budaya belajarnya. Jadi kami kelak berharap saat Hichan udah di usia remaja atau di usia yang lebih dewasa, dia udah tahu kenapa dia harus belajar dan apa yang mau dia pelajari. Tapi walaupun dia di usia remaja udah bisa belajar sendiri, bukan berarti tugas kita sebagai orang tua selesai. Justru saat anak remaja, tugas kita menjadi lebih berat karena kita harus jadi partner diskusi yang seimbang buat anak. Artinya kita harus belajar terus kan. Kalau misalnya ngomongin tentang itu, aku jadi merasa bahwa perjalanan ini akan sangat panjang sekali. Tapi daripada stres, lebih baik hal-hal seperti ini nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Lebih baik kita jalani setiap hari dengan bermakna. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu pembahasan tentang homeschooling kali ini. Aku mau mengucapkan terima kasih sama Rumah Inspirasi karena telah menjadi sumber belajar aku tentang homeschooling selama 1 tahun belakangan ini. Kalau kalian juga mau ikut kelasnya Rumah Inspirasi, bisa langsung search aja di Google Rumah Inspirasi atau lebih gampang sih langsung di Instagramnya. Dan boleh tanya-tanya ke mereka langsung. Tapi kalau misalnya kalian butuh kupon diskon, kalian boleh pakai kode kupon aku yaitu NIA220 dan bisa dipakai di kelas manapun. Jadi dimasukin saat nanti check out. Semoga kita bisa ngobrol lagi tentang homeschooling di video berikutnya. Kalau misalnya kalian mau koreksi, mau bertanya, mau diskusi, boleh langsung tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nyapurnama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah!